Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan kebijakan pendidikan dan teknologi digital. Untuk tugas mata kuliah, analisis dan tata kelola pendidikan dasar, program Doktor Pendidikan Dasar Pasca Sarjana Universitas Negeri Malang. Dengan rujukan utama Education Policy, Digital Disruption, and the Future of Work karya Dageng SP, serta The Wiley Handbook of Educational Policy karya Papa R. and Amphil SW. Mohon izin perkenalkan, kami penyaji dari kelompok 1. Ade Irma Suryani, Oktarina Hidayatus Soliha, dan saya Aini Rizko. Presentasi ini kami sajikan untuk memenuhi mata kuliah analisis dan tata kelola pendidikan dasar dengan dosen pengampu Bapak Dr. Syamsul Hadi MPDM ED. Latar belakang. Pembelajaran formal saja tidak selalu memenuhi kebutuhan dan tujuan pelajar seumur hidup karena pengetahuan dan keterampilan yang berubah dengan cepat yang dibutuhkan untuk pertumbuhan profesional dan pribadi. Pembelajaran informal umumnya lebih fleksibel, bermakna, dan konteks khusus untuk peserta didik. Namun, mereka tidak selalu terorganisir dengan baik dan diakui untuk menopang pembelajaran seumur hidup. Ini adalah tanggung jawab yang muncul dari institusi pendidikan dan pendidik untuk memikirkan kembali peran apa yang harus mereka mainkan dalam mempersiapkan siswa untuk menjadi pelajar digital seumur hidup yang mahir. Pelajar seumur hidup dapat mengubah diri mereka dari aktualisasi diri menjadi realisasi tujuan. Pembelajaran terbuka adalah pedagogi penting untuk menjembatani pembelajaran formal dan informal dengan memfasilitasi dan mengakui pembelajaran seumur hidup dengan pedagogi inovatif dan efektif. Untuk menghasilkan pembelajaran digital seumur hidup yang sangat efektif, literasi pembelajaran seumur hidup digital harus diajarkan dan diintegrasikan ke dalam pembelajaran formal dan non-formal. Pembelajaran harus diarahkan sendiri, terutama pembelajaran seumur hidup. Keterampilan dan pengetahuan untuk membangun diri menjadi keterampilan yang berkelanjutan untuk semua usia pembelajar seumur hidup. Banyak pendidik dan lembaga pendidikan memeriksa ulang kurikulum dan strategi instruksional mereka untuk mempersiapkan peserta didik menjadi pembelajar digital seumur hidup yang kompeten di lingkungan belajar formal dan non-formal yang disediakan. Para pendidik sangat prihatin tentang pendidikan saat ini karena lebih banyak tentang karir dan kompetensi dan lebih sedikit tentang penyelidikan, pembuatan makna dan pandangan manusiawi secara luas tentang kapasitas manusia.
Adapun tujuan pembahasan pada topik ini adalah yang pertama, mengetahui definisi pembelajaran digital seumur hidup. Yang kedua, mengetahui peran lembaga pendidikan dalam pembelajaran digital seumur hidup. Yang ketiga, mengetahui literasi pembelajaran jaringan. Dan yang keempat adalah mengetahui kebijakan pendidikan dan masa depan sebagai peluang dan ancaman. Pokok-pokok bahasan. Yang pertama adalah definisi pembelajaran digital seumur hidup. Yang kedua, peran lembaga pendidikan dalam pembelajaran digital seumur hidup. Yang ketiga, literasi pembelajaran jaringan. Dan yang keempat, kebijakan pendidikan dan masa depan sebagai peluang dan ancaman. Pembelajaran digital seumur hidup. Pembelajaran digital seumur hidup adalah aktivitas yang berpusat pada peserta didik yang berasal dari budaya berbeda dan menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan perspektif pembelajaran mereka yang beragam. Pembelajaran digital seumur hidup yang efektif tidak terjadi dalam satu mata pelajaran, juga tidak bisa hanya menjadi warga dunia maya yang baik. Itu membutuhkan manusia dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara efektif sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Untuk memahami sifat pembelajaran digital yang saling bergantung dan saling berhubungan, sangat penting bagi pelajar seumur hidup untuk menyerap pengalaman belajar formal, non-formal, dan informal di kampus asal, komunitas lokal, dan kemudian di komunitas global untuk memikul tanggung jawab belajar sosial untuk membuat komunitas dan lingkungan belajar lebih baik. Peran lembaga pendidikan dalam pembelajaran digital seumur hidup. Yang pertama adalah pendidikan terbuka dan pembelajaran. Yang kedua, pedagogi terbuka yang inovatif. Yang ketiga, kursus online terbuka besar-besaran. Yang keempat, sumber daya pendidikan terbuka. Yang kelima, instruksi online yang dipercepat. Dan yang keenam adalah gamifikasi. Peran lembaga pendidikan. Untuk mencapai pembelajaran digital seumur hidup yang efektif, pembelajaran terbuka tidak bisa hanya untuk setiap individu di tingkat pribadi. Semua praktik harus diterapkan pada individu, pendidik, lembaga, dan lembaga pemerintah. Sambil memeriksa pendidikan dasar dari pembelajaran terbuka dan berjejaring, pendidik dan peneliti memperhatikan kapasitas dan kapabilitas yang mungkin dimiliki oleh pendidikan terbuka dan pembelajaran terbuka. Langkah pertama adalah lembaga pendidikan dan pemerintah daerah harus memastikan filosofi pendidikan terbuka. Mereka mempersiapkan warganya untuk memperoleh pembelajaran literasi berjejaring untuk membangun komunitas yang lebih baik. Faktanya, banyak peserta didik yang mungkin belum memiliki keterampilan dan pengetahuan yang kompeten dalam berkomunikasi untuk terlibat dalam interaksi sosial digital. Literasi pembelajaran berjejaring diperuntukkan bagi pelajar dan instruktur. Pendidikan terbuka dan pembelajaran. Pendidikan terbuka adalah visualisasi dan gerakan yang lebih luas untuk mendorong peserta didik menyusun tujuan pembelajaran mereka untuk menjadi pembelajar digital seumur hidup yang kompeten.
Sementara peserta didik, pendidik, lembaga pendidikan, dan lembaga pemerintah harus memanfaatkan pendidikan terbuka untuk membahas teori keadilan sosial dalam pembelajaran. Mereka harus menerapkan lingkungan belajar pribadi dan lingkungan pembelajaran jaringan terbuka sebagai strategi untuk membebaskan pembelajaran seumur hidup mereka. Pendidikan terbuka adalah filosofi tentang cara orang memproduksi, berbagi, dan membangun pengetahuan. Saat membahas pendidikan terbuka, kebanyakan hanya memikirkan konten terbuka. Pendidikan terbuka harus diperluas ke bagaimana peserta didik ingin belajar dan bagaimana mereka ingin berkomunikasi. Dengan kata lain, terbuka dilambangkan sebagai instruksi terbuka, alat terbuka, kontrol terbuka untuk kustomisasi dan personalisasi selain konten terbuka. Gerakan open source yang mendukung web menghadirkan tantangan yang diarahkan pada gagasan tradisional seperti properti, keahlian, otoritas, dan kepenulisan. Peserta didik membuat keputusan sendiri tentang bagaimana mereka ingin berkomunikasi, belajar, berkreasi, dan mengonsumsi pengetahuan tentang mereka berbagi kehidupan. 2. Pedagogi terbuka yang inovatif. Kurikulum dan pedagogi inovatif dengan teknologi jaringan akan memungkinkan pelajar untuk mempersonalisasi lingkungan belajar mereka untuk membenarkan dan memenuhi kebutuhan gaya hidup mereka yang terus berkembang. Meskipun beberapa teknologi sekarang dapat mengakomodasi komunikasi dan kolaborasi di antara pelajar dan instruktur, ada pertanyaan tentang apakah strategi ini mendukung keterlibatan yang tulus untuk semua pelajar. Terlepas dari kenyataan bahwa pedagogi adalah untuk mempromosikan interaksi dan kolaborasi, sangat penting bahwa kurikulum dan pedagogi memberdayakan peserta didik untuk mempersonalisasi tujuan dan lingkungan belajar mereka sebagai langkah awal untuk membangun literasi pembelajaran jaringan. Yang ketiga, kursus online terbuka besar-besaran. Gerakan kursus online terbuka besar-besaran telah memadukan pembelajaran formal, non-formal, dan informal. Hasil kursus online ini didasarkan pada bentuk pendidikan berkelanjutan orang dewasa, pembelajaran seumur hidup, dan pembelajaran formal maupun informal. Siswa dapat berpartisipasi dalam kursus online terbuka sebagai pembelajaran formal, pembelajaran non-formal, atau pembelajaran informal berdasarkan kebutuhan dan tujuan pembelajaran mereka. Berdasarkan gagasan universitas neoliberal, perguruan tinggi dan universitas negeri menekankan bahwa mereka mendukung daya saing perusahaan melalui peran utama mereka dalam ekonomi global berbasis pengetahuan. Dalam prosesnya, peran sosial mendasar dari pendidikan tinggi negeri termasuk menyediakan peningkatan mobilitas bagi populasi yang kurang terlayani telah tergeser oleh peran ekonomi dalam melayani daya saing global perusahaan. 4. Sumber daya pendidikan terbuka. Sumber daya pendidikan terbuka mencakup sumber daya terbuka, peralatan terbuka, dan pedagogi terbuka. Orientasi keterbukaan membuat pembelajaran lebih personal, fleksibel, beragam, kolaboratif, dan demokratis.
Pembelajaran berjejaring terbuka telah dianggap sebagai bagian dari revolusi sosial, kecuali bukan bagian teknis yang mengundang para pemimpin pendidikan untuk berinovasi dan menciptakan model organisasi yang lebih adaptif, serta memungkinkan pengalaman belajar terbuka dengan cara-cara baru. Gerakan pendidikan terbuka adalah fenomena informal di seluruh dunia yang dicirikan oleh kecenderungan individu dan kelompok untuk bekerja, berkolaborasi, dan mempublikasikan dengan cara yang mendukung aksesibilitas, berbagi, transparansi, dan interoperabilitas. 5. Instruksi online yang dipercepat. Panjang pembelajaran yang dipercepat muncul sebagai pedagogi fleksibel yang inovatif untuk mengendalikan pembelajaran seumur hidup. Banyak institusi pendidikan tinggi telah mengadopsi model instruksi akselerasi online yang juga disebut kursus intensif, terkompresi, padat, atau jangka pendek, di mana kelas intensif antara 5-8 minggu ditawarkan selama kursus semester normal. Instruksi yang dipercepat mendiversifikasi pilihan instruksi. Kursus online biasa berlangsung selama 15-16 minggu. Untuk memfasilitasi pembelajaran siswa dan memastikan stabilitas keuangan, lembaga pendidikan menawarkan kursus online dan gelar serta program mengadopsi jadwal kursus yang fleksibel dengan jangka waktu yang lebih pendek. Siswa lebih memilih kursus singkat daripada kursus panjang semester biasa. Aktivitas online yang menarik, langsung, praktis, dan kolaboratif ditemukan untuk mendorong siswa mengadopsi pendekatan pembelajaran yang lebih dalam serta berinteraksi dan bekerja secara kolaboratif. Hasil serupa yang efektif dalam kegiatan instruksional termasuk pembelajaran aktif, diskusi kelas, pembelajaran berdasarkan pengalaman, dan kedalaman yang lebih luas. Dalam penelitian terbaru telah disimpulkan bahwa gamifikasi memiliki potensi untuk mengakui dan mempertahankan pembelajaran digital seumur hidup, terutama dalam pembelajaran non-formal dan informal. Semua pembelajaran memiliki nilai dan sebagian besar pantas untuk dibuat, terlihat, dan diakui. Ini adalah pilihan yang jelas dan alternatif yang masuk akal untuk pendidikan dan pelatihan formal untuk menilai pembelajaran non-formal dan informal. Pembelajaran yang belum dikenali dapat secara sistematis dikodifikasi melalui integrasi gamifikasi dan mengarah pada pemberian dokumen. Motivasi adalah perhatian utama dalam gamifikasi. Bagaimana menggerakkan pelajar untuk bertindak? Dalam gamifikasi, motivasi digambarkan sebagai inisiasi dan mempertahankan keterlibatan dalam tugas atau perilaku tertentu. Peneliti berpendapat bahwa gamifikasi dapat memotivasi dan melibatkan pelajar untuk mencapai perilaku belajar yang diinginkan. Karena motivasi dan keterlibatan merupakan tantangan utama untuk sistem pembelajaran saat ini, maka mekanika permainan, lencana, poin, dan level dianggap sebagai motivasi ekstrinsik untuk melibatkan pelajar lebih dalam.
dan untuk membantu mereka dalam membuat keputusan yang lebih baik. Gamifikasi yang efektif juga dapat memotivasi komunitas untuk bekerja sama menuju hasil pembelajaran bersama. Literasi pembelajaran jaringan. Berdasarkan kepercayaan pendidikan terbuka dan pembelajaran terbuka, pembelajaran digital seumur hidup membutuhkan literasi pembelajaran digital yang baru untuk membimbing peserta didik, pendidik, dan lembaga pendidikan. Literasi pembelajaran jaringan diusulkan untuk memfasilitasi pertumbuhan pembelajaran digital. Literasi pembelajaran jaringan menghadirkan pembelajaran yang diatur sendiri atau self-regulate learning sebagai keterampilan bersaing. Lingkungan pembelajaran jaringan terbuka atau open network learning environment sebagai pedagogi inovatif, dan lingkungan belajar pribadi atau personal learning environment sebagai praktik yang efektif. Pendidikan terbuka dan pembelajaran terbuka adalah keyakinan sementara. SRL, ONLE, dan PLE adalah keterampilan, strategi, dan praktik penting untuk mempersiapkan pelajar digital seumur hidup yang kompeten. Institusi pendidikan harus menyediakan instruksi terbuka dan berjejaring untuk mempersiapkan pembelajaran digital seumur hidup dengan literasi pembelajaran jaringan yang kompeten. Melalui berbagai peluang pembelajaran formal, non-formal, dan informal untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran digital seumur hidup dari teknologi rendah hingga tinggi. Pendidik harus merancang instruksi pembelajaran jaringan terbuka yang efektif untuk mempersiapkan pembelajaran digital seumur hidup yang beragam untuk mendapatkan literasi pembelajaran jaringan dan untuk memberdayakan pembelajaran digital seumur hidup untuk menyesuaikan dan mempersonalisasi pengalaman belajar mereka. Meskipun tidak semua peserta didik dapat mencapai tujuan individu mereka untuk memperoleh literasi pembelajaran jaringan, namun argumen instruksi yang dipersonalisasi mengakui hak setiap individu untuk belajar yang sesuai dengan kebutuhannya dan mengakui bahwa memperkuat kapasitas masyarakat membutuhkan tanggapan terhadap keduanya, yakni kebutuhan individu dan masyarakat. Pelajar harus memiliki kesempatan untuk membangun PLE mereka untuk menyesuaikan dan untuk mencapai perjalanan literasi pembelajaran jaringan dan untuk mencapai kebutuhan serta tujuan seumur hidup mereka. Kebijakan pendidikan dan masa depan sebagai peluang. Disrupsi digital mendorong lahirnya inovasi, aspirasi, dan kreativitas. Kebijakan pendidikan dan masa depan sebagai ancaman. Yang pertama adalah kesenjangan keterampilan. Yang kedua adalah persaingan global yang semakin meningkat, dan yang ketiga adalah lapangan pekerjaan. Asumsi dominan dari reformasi kebijakan pendidikan baru-baru ini dalam skala global adalah membentuk pertumbuhan dan perkembangan anak muda sedemikian rupa sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam perekonomian di masa depan. Dalam tinjauan komparatif baru-baru ini terhadap upaya global
dalam inovasi digital dalam pendidikan, Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD menyarankan bahwa pendidikan dapat mempersiapkan kaum muda untuk bekerja di sektor-sektor di mana pekerjaan baru diharapkan akan tercipta di masa mendatang. Di banyak negara pasca industri, reformasi yang berfokus pada inovasi seringkali dibingkai sebagai respon terhadap penyematan teknologi jaringan yang lebih luas di banyak bagian ekonomi pada skala global. Pada tingkat kebijakan, pengkodean di sekolah telah dikaitkan dengan dua jenis perdebatan yang muncul belakangan ini. Yang pertama, memperluas diskusi seputar persiapan guru dan sumber daya menuju tata kelola digital atau apa yang disebut pemikiran komputasi politik. Yang kedua, muncul dari meningkatnya kepedulian ekonomi dari pemerintah secara global seputar persiapan yang tepat bagi kaum muda dalam konteks disrupsi digital. Kebangkitan teknologi jaringan dan mendorong inovasi di masa depan. Untuk menguraikan keduanya dalam kebijakan kurikulum pendidikan dari teknologi informasi dan komunikasi ke pemikiran komputasi sebagai indikasi poros menuju pemikiran algoritmik dan analitik data di berbagai disiplin ilmu pendidikan. Akibatnya, ini akan berefek pada konteks sosial, politik, budaya, dan ekonomi yang berbeda, lintas sektor pemerintah, masyarakat sipil dan industri, serta dalam disiplin ilmu sosial dan humaniora. Kekhawatiran ini tidak terbatas pada kebijakan pendidikan, namun mengarah pada pergeseran simbolis yang menandai perluasan berkelanjutan dari jaringan ekonomi sehingga menjadi kecemasan utama bagi pembuat kebijakan seputar kehidupan, pembelajaran, dan perburuhan. Instrumentalisasi praktik-praktik saat ini dalam pemikiran pendidikan sangat cenderung disajikan dalam kerangka pemikiran rasional dan teknologisasi serta kuantifikasi tubuh yang meningkat dari praktik-praktik sosial dan budaya. Dari pemaparan tersebut, maka dapat kami tarik kesimpulan bahwa pemerintah dan institusi pendidikan memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi pembelajaran digital melalui kebijakan pendidikan. Keterampilan self-regulate learning merupakan kunci literasi pembelajaran digital seumur hidup melalui pengintegrasian online sebagai pedagogi inovatif sehingga melahirkan PLE yang efektif. Dan sinergitas antara pembelajaran formal, non-formal, dan informal akan mendukung literasi pembelajaran digital seumur hidup. Digital akan lekat kaitannya dengan kehidupan manusia sampai akhir hayat. Pembelajaran digital dalam lingkungan sekolah perlu dilakukan sejak jenjang sekolah dasar sebagai usaha dalam mewujudkan manusia yang mampu bersaing di masa depan. Sekolah memiliki peran penting dalam mengantarkan peserta didiknya untuk menjadi manusia yang siap menghadapi dunia kerja di masa depan. Selain sekolah pada proses formal, literasi digital juga perlu dilakukan pada kondisi non-formal maupun informal. Literasi pembelajaran jaringan tentu akan mendukung manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
Demikian tadi presentasi dari kelompok 1 tentang kebijakan pendidikan dan teknologi digital. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.